Sebenarnya masalah kesaktian niku panjenengan luwih sakti ketimbang kula, tetapi lek jenengan niku niatnya untuk mencari keselamatan, insya Allah ada jalan, yaitu Islam. Dengan izin Allah, saya bisa membimbing jenengan untuk selamat. Setiap seseorang yang berdosa dan dia bertobat kepada Allah, yakin Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengampun. Ketika kita sholat, jangan menghina orang yang tidak sholat. Ketika ada seseorang yang melakukan maksiat, jangan dihina, tetapi dinasihati dan didoakan. Jangan merasa kita ini baik ketika ada seseorang yang buruk, karena baik dan buruk itu Allah yang menciptakan. Di dunia ini semuanya hanyalah wayang, yang semuanya diatur oleh dalang. Boleh berbuat baik, tapi jangan merasa paling baik. Gus, Nggih. kula ingin tobat marang bimbingan jenengan, Gus. Insya Allah kula saged kados jenengan. Nggih. Sebenarnya masalah kesaktian niku panjenengan luwih sakti ketimbang kula, tetapi lek jenengan niku niatnya untuk mencari keselamatan, insya Allah ada jalan, yaitu Islam. Islam itu selamat. Kalau masalah kesaktian, panjenengan itu lebih sakti dari saya, panjenengan lebih hebat dari saya. Saya tidak sehebat dan tidak sesakti sampean, tetapi kalau panjenengan ingin selamat, insya Allah dengan izin Allah, saya bisa membimbing jenengan untuk selamat. Yang terpenting panjenengan mengikuti aturan dan peraturan syariat di dalam agama Islam. Nggih, Gus. Kenapa jenengan ingin sekali ikut dengan saya itu kenapa? Sampean boleh kok kemana saja yang jenengan inginkan, tidak harus ikut dengan saya. Saya sudah tua, kula pun sepuh, Gus. Umur kula pun sepuh. Badene tobat kula, Gus. Kados kala wingi kepala kalian raga kula pisah. Kula
kula ngalami ingkang aneh-aneh ngoten Gus. Saya ditemui ular sangat besar, dan itu saya minta tolong, tiba-tiba muncul anak kecil itu, dia juga nggak bisa nolongi karena ada suara itu. Ular itu dosa saya, dan anak kecil itu perbuatan baik saya Gus. Ampun Gus, kalau ingin tobat, ingin mengikuti ajaran jenengan Gus. Nggih. Sebenarnya kula niku mboten gadah ajaran. Ajaran niki tuntunan saking baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang jenengan alami itu semuanya atas kasih sayang Allah kepada jenengan. Ini loh sayangnya Allah kepada semua makhluk. Walaupun mungkin panjenengan sering melakukan dosa, sering berbuat maksiat, tetapi kasih sayang Allah tidak terputus di situ. Walaupun jenengan berbuat maksiat, tetapi tetap mendapatkan nikmat Allah. Walaupun siangnya bermaksiat, malamnya kita masih bisa bernafas, setiap hari kita masih bisa makan. Itu berarti kita walaupun bermaksiat tetap juga menggunakan nikmat Allah. Itu adalah bukti nyata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Allah selalu mengharapkan hidayah dan taubat dari hambanya. Oleh sebab itu Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Jadi jangan sampai hamba itu meninggalkan Allah, sedangkan Allah saja tidak pernah meninggalkan hambanya. Seperti panjenengan ini, ketika panjenengan tadi mengatakan bahwa ketika tubuh panjenengan terpisah antara kepala dan badan, panjenengan mengalami kejadian yang aneh, yaitu sampai seperti dililit oleh ular yang sangat besar gitu nggih. Nggih, Gus. Nah, ketika dililit oleh ular yang sangat besar itu jenengan sangat kesakitan dan ketakutan. Nggih. Lalu ketika itu jenengan minta tolong. Nah, ketika itu datanglah anak kecil. Dan anak kecil tersebut ternyata juga tidak mampu menolong panjenengan. Lalu ketika itu ada suara gitu nggih. Nggih. Ada suara yang mengatakan ke jenengan bahwa ular itu yang sangat besar dan mengerikan itu adalah perbuatan dosa jenengan. Betul, Gus. Dan Nggih. anak kecil tersebut yang tidak mampu menolong jenengan adalah perbuatan baik jenengan. Nggih. Ini suatu bentuk hidayah, petunjuk untuk panjenengan bahwa selama ini panjenengan sering melakukan kejahatan dan sedikit sekali melakukan kebaikan, sehingga semuanya kembali kepada diri panjenengan sendiri. Dengan adanya ular tadi itu adalah perbuatan jahat jenengan yang menyiksa jenengan sendiri, dan perbuatan baik yang harusnya bisa menolong jenengan terlalu sangat sedikit dan tidak mampu menolong jenengan. Leres, Gus. Nggih. Ini adalah petunjuk dari Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada jenengan, supaya panjenengan kembali menjadi manusia yang sempurna. Nggih, leres, Gus. Karena Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya walaupun hambanya itu maksiat. Dan Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, Mbah. Jadi Allah itu bukan menyukai makhluknya yang taat, yang ibadah, tetapi penuh dengan kesombongan, bukan. Tetapi Allah itu lebih suka dan lebih cinta, lebih sayang kepada hambanya yang ketika melakukan kesalahan segera bertaubat. Karena Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Dan tidak boleh ketika seseorang itu mampu menjalankan sholat lalu dia menghina saudaranya yang tidak sholat. Tidak boleh ketika ada seseorang yang salah
entah itu dia minum ataupun apa, lalu dicaci ataupun dimaki, itu tidak boleh. Belum tentu dia yang taat beribadah akan mendapatkan surga dan yang melakukan maksiat akan masuk neraka, itu belum tentu. Ada salah satu cerita, ini saya ceritakan ke panjenengan, bahwa dulu ada seseorang yang menghafal Al-Quran. Setiap hidupnya digunakan untuk beribadah. Dia seorang mujahid, seseorang yang sangat membela agama Islam, berperang hidupnya untuk membela agama Allah. Tetapi di akhir hayatnya dia menjadi orang yang dilaknat oleh Allah hingga akhir hayatnya, hingga dia meninggal. Karena apa? Saya itu ingin sekali bertaubat. Apakah taubat saya diterima oleh Allah? Ulama tersebut menjawab, apakah apa yang kamu lakukan sehingga kamu ingin bertaubat? Saya sudah membunuh 99 orang, kata pemuda tersebut. Lalu kata ulama tersebut, kamu tidak akan diterima ampunannya oleh Allah, tidak akan diterima taubatnya oleh Allah, dosamu terlalu banyak. Ketika disampaikan seperti itu, marahlah pemuda tersebut hingga membunuh ulama tersebut hingga tembus 100 orang. Lalu dia tetap ingin sekali bertaubat, dia terus berjalan. Akhirnya dia bertemu dengan seseorang kiai lagi. Lalu dia bercerita ingin bertaubat. Lalu oleh kiai tersebut menyampaikan bahwa setiap seseorang yang berdosa dan dia bertobat kepada Allah, yakin Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengampun. Dosamu akan diampuni oleh Allah. Dengan syarat kamu harus hijrah, pindah dari tempat kamu sekarang ke tempat yang baru. Setelah itu pemuda tadi berjalan dan belum sampai ke desa yang baru, pemuda tersebut sudah meninggal. Lalu oleh Allah pemuda tersebut diampuni segala dosa-dosanya. Inilah yang menjadi iktibar bahwa ketika kita sholat jangan menghina orang yang tidak sholat. Ketika ada seseorang yang melakukan maksiat jangan dihina, tetapi dinasihati dan didoakan. Jangan merasa kita ini baik ketika ada seseorang yang buruk, karena baik dan buruk itu Allah yang menciptakan. Kita di dunia ini semuanya hanyalah wayang yang semuanya diatur oleh dalang. Boleh berbuat baik tapi jangan merasa paling baik. Itu yang harus diketahui. Dan insya Allah ketika panjenengan ingin bertaubat, Allah tuh Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya dan sampean itu sama. Saya juga banyak dosanya. Saya mungkin panjenengan melihat saya baik itu hanya karena Allah menutupi aib-aib saya. Seandainya Allah membuka aib saya, maka tidak akan ada satu orang pun yang mau mendekat kepada saya karena terlalu jijik dan terlalu busuk dosa-dosa yang saya lakukan. Jadi saya selalu beranggapan bahwa semua orang itu baik, yang buruk itu saya. Oleh sebab itu tidak perlu kita itu mencaci orang lain. Dan saya harapkan panjenengan tidak usah berkecil hati. Kalau jenengan nanti bertobat, saya hakul yakin yang penting niatnya panjenengan taubat tadi benar-benar niat karena Allah, maka sampean akan diampuni oleh Allah. Saya minta jenengan untuk benar-benar bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Lihatlah kasih sayang Allah kepada panjenengan, kepada saya, kepada jenengan begitu banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa mendengar. Ini semua nikmat-nikmat Allah, belum lagi nikmat nafas yang diberikan Allah kepada kita. Maka saya minta jenengan, kalau jenengan benar-benar ingin bertaubat kepada Allah, maka saya ingin panjenengan benar-benar mengenal Allah.
Nggih, Gus. Bukan hanya mengenal namanya tapi langsung mengenal Allah. Nggih. Tetapi Allah tidak bisa hanya dilihat dengan mata zahir kalau tidak dengan mata batin. Maka batinnya panjenengan harus hidup dulu. Maka saya ingin panjenengan menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri panjenengan. Nggih, Gus. Saya ingin sampai menghilangkan keakuan di dalam diri panjenengan dan benar-benar mengenal nama Allah dan mengenal Allah. Nggih, Gus. Bagaimana caranya mengenal Allah? Dikenali dulu dengan namanya. Nggih. Allah jangan hanya tahu namanya tetapi juga harus memahami tentang nama itu sendiri. Allah itu terdiri dari 4 lafaz, yaitu alif, lam awal, lam akhir, dan ha. Di sini ada yang namanya zat, sifat, asma, dan af'al, atau sering juga disebut dengan syariat, tarekat, hakikat, dan juga makrifat. Saya minta jenengan untuk menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri panjenengan. Nggih, Gus. Yang pertama nanti saya minta dilakukan syariatnya. Nanti setelah itu ketika sudah melakukan syariat seperti huruf alim, lalu masuk ke dalam lam awal. Ketika alifnya sudah maju ke lam awal berarti menjadi lillah. Allah ketika alifnya hilang menjadi lillah. Sudah menjadi benar-benar ridho, mencari ridha Allah, bukan takut kepada neraka atau ingin masuk ke dalam surga, tetapi benar-benar lillah karena ingin mencari ridha Allah. Dalam arti ibadahnya benar-benar untuk mencari ridha Allah, karena ibadah itu, perbuatan baik itu untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Nggih. Ketika kita tahu, ketika kita beribadah itu semua untuk kebaikan diri kita sendiri, maka bukan lagi menjadi sebuah syariat, bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, tetapi sudah menjadi sebuah kebutuhan yang itu untuk kebaikan jenengan sendiri. Nah, setelah nanti masuk ke dalam lillah, lam awalnya masuk ke lam akhir, yaitu lahu. Lahu ini disebut dengan hakikat atau alam mukasyafah, yang di mana ketika masuk ke alam mukasyafah ini masuk ke dalam rasa, ke dalam rasanya. Ini nanti seperti ketika panjenengan makan buah jeruk, syariat itu ialah sesuatu hal yang kelihatan nyata. Ketika mengupas itu adalah tindakan disebut dengan hakikat perjalanan. Ketika memakannya ini disebut dengan hakikat atau rasanya. Jadi sampai nanti sudah bisa insya Allah melihat Allah. Setiap apapun yang panjenengan lihat nanti akan terlihat Allah. Seperti bebatuan, lautan, saya, panjenengan, ini semuanya nanti akan terlihat Allah. Bukan berarti batu atau saya panjenengan itu Allah, itu bukan. Dalam arti semua yang diciptakan Allah ini menandakan ada yang menciptakan. Sama seperti kita melihat mobil yang sangat bagus, maka kita akan mengagumi yang menciptakan mobil. Untuk yang melihat yang menciptakan mobil tidak harus melihat yang menciptakan. Melihat yang diciptakan saja yakin bahwa yang menciptakan itu hebat. Jadi ketika apapun yang dilihat nanti akan melihat Allah di dalam diri panjenengan, insya Allah. Nanti setelah itu lam akhirnya hilang menjadi hu, yang artinya adalah makrifat. Ketika jenengan yakin bahwa jeruk itu kecut, ketika jenengan sudah merasakannya, yaitu sudah melihatnya, membukanya, dan merasakannya. Ketika sama sudah merasakan dan yakin bahwa jeruk itu kecut, itulah yang disebut dengan hakikat, dan ketika sudah masuk ke hakikat menjadi makrifat. Untuk bisa masuk ke dalam makrifat, saya minta jenengan untuk menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri panjenengan. Apakah jenengan mau untuk melakukan perjalanan tarekat seperti yang saya sampaikan? Insya Allah Gus, kula lakoni Gus. Kalau panjenengan benar-benar ingin mendekat, saya ingin jenengan berada di tempat ini dan memasrahkan semuanya kepada Allah. Dan
saya ingin juga jenengan melaksanakan rukun-rukun Islam, termasuk sholat 5 waktu. Yang kedua, sholat yang tidak mengenal waktu dan sholat setiap waktu. Sholat 5 waktu disebut dengan sholat syariat. Saya minta jenengan nanti mengamalkan. Yang kedua, sholat yang tidak mengenal waktu, yaitu di setiap waktu disebut dengan sholat daim. Setiap keluar nafas dibuat untuk mengingat Allah. Dan nanti yang disebut dengan sholat sejati, ketika seluruh hawa songo yang ada di dalam diri panjenengan diajak manunggal menyembah kepada Allah. Saya minta untuk panjenengan melaksanakannya di sini sampai saya kembali ke tempat ini. Jenengan purun, Insya Allah. semoga saja kita semuanya mendapatkan ridha Allah. Saya dan panjenengan sama, adalah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Saya dulu dijalankan dengan sholawat, maka saya pun juga menjalankan jenengan dengan sholawat. Semoga Allah meridhoi apa yang panjenengan lakukan dan mendapatkan ampunan dari Allah dan mengampuni saya apabila saya bersalah. Monggo sampean berada di sini dan saya tinggalkan, dan saya akan kembali ke sini entah beberapa waktu yang akan datang. Semoga Allah melindungi dan meridhoi panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk saja di sini, monggo. Masuk ke dalam diri panjenengan sendiri. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya Karim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat dan berbakti kepada orang tua. InsyaAllah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, penuhi hati kita dengan rasa cinta. Jangan sampai hati kita dipenuhi dengan kebencian. Jangan sampai kita sering mendengar suatu perkataan yang penuh dengan kebencian maupun dengan hasutan. Ilmu itu untuk memperbaiki diri, bukan untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang
penuh dengan cinta kasih, mencintai sesama, menghormati orang tua dan menjalankan segala perintah Allah. Amalkan sholawat, jalankan sholat dan bakti kepada orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.